Bab 671, Kai Tua yang berhati-hati. Energi kehancuran melekat pada pedang Set. Itu tidak dapat diekstraksi tanpa kekuatan Super Saiyan 2 atau level yang lebih tinggi. Siaya berpikir ketika dia mencapai kesimpulan ini. God of Destruction Virus mungkin telah memasukkannya secara tidak sadar, tapi Energy of Destruction yang melilit pedang Set telah membuat bingung semua Supreme Kai. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum ada yang memenuhi persyaratan untuk mencabut pedang Set. Ternyata, ini adalah pedang pamungkas dari Kai tertinggi. Kibito memperhatikan dengan tercengang. Kai tertinggi timur dengan bersemangat berkata, hebat, dengan pedang ini, Majin Buu pasti bisa dikalahkan. Menggunakan pedang ini untuk mengalahkan Majin Buu. Siaya melirik Kai tertinggi timur dan menggelengkan kepalanya. Bahan untuk menempa pedang Set memang keras, tapi energi kehancuran yang melekat padanya lah yang menyebabkannya tidak bisa dihancurkan selama bertahun-tahun. Menggunakannya untuk mengalahkan Majin Buu, orang hanya bisa mengatakan bahwa Kai tertinggi timur memiliki pemikiran yang terlalu naif. Tapi pedang ini cukup berat. Menimbang pedang Z di tangannya, Siaya terkekeh. Kemudian di bawah tatapan terkejut dari Kai tertinggi timur, dia meletakkan pedang Z secara horizontal, memegang gagang pedang di satu tangan dan ujung pedang di tangan lainnya. Kemudian dia berbalik dengan keras dan dengan suara retak, pedang Z pecah menjadi dua bagian. Pedang Z, patah. Itu adalah pedang terhebat dari Kai tertinggi. Mulut Kai tertinggi timur dan Kibito melebar karena terkejut, jelas tidak dapat menerima kenyataan bahwa pedang Z begitu mudah dipatahkan. Kamu menghancurkan pedang Set, teriak Kai tertinggi timur dengan wajah menangis. Jika dihancurkan, maka hancur. Siaya tidak peduli. Pada saat ini, sebuah suara lama terdengar di belakang Kai tertinggi timur dan Kibito. Hehe, setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya melepaskanku. Kai tertinggi timur dan Kibito gemetar dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat seorang lelaki tua keriput dengan punggung bungkuk, mengenakan kostum Kai tertinggi dan ikat pinggang di pinggangnya. Siapa orang tua ini? Bagaimana dia muncul di dunia suci Kai? Hehe. Aku adalah Kai tertinggi dari 15 generasi yang lalu. Kata orang tua itu. Kai tertinggi, dari 15 generasi yang lalu. Kai tertinggi timur dan Kibito terkejut, dan hanya Siaya, yang mengetahui kebenaran sejak lama, dan Kusu, yang memiliki sikap acuh tak acuh terhadap segalanya, berdiri dengan tenang di samping. Itu benar. Dahulu kala, saya disegel di pedang Z oleh orang yang sangat kuat. Aku selalu berpikir bahwa orang yang akan membuka segelku adalah generasi tertentu dari Kai tertinggi, tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi. Kai tertinggi lama menghela nafas dan mengalihkan pandangannya dari Kai tertinggi timur dan yang lainnya ke Siaya. Orang yang menyegelmu adalah dewa penghancur virus. Ya, itu adalah virus sama. Hah, sedikit mengernyit, Kai tertinggi yang lama menggosok matanya. Gaun itu, gelang emas di lengan, dan ikat pinggang ramping di pinggang. Meski pakaiannya tidak setua dewa penghancur lainnya, namun terlihat sangat familiar. Hati Kai tertinggi yang lama terguncang, tetapi kemudian dia melihat Kusu, dan hanya dengan pandangan sekilas, Kai tertinggi yang lama itu terkejut. Rambut abu-abu keperakan, jubah dewa ungu kehitaman, dan tongkat sihir di tangan. Gadis kecil ini jelas seorang malaikat. Meski belum sedewasa Whis, namun penampilannya tidak bisa salah. Perhatikan baik-baik, tidak ada kesalahan. Dia adalah malaikat alam semesta 10, Nona Kusu. Maka identitas orang di sebelahnya menjadi jelas. Kai tertinggi yang lama menelan ludah, takut perilakunya akan membuatnya marah. Dia dengan hati-hati bertanya, jadi itu Nona Kusu. Permisi, bolehkah saya bertanya dewa penghancur sama mana yang telah memberkati kita dengan kehadirannya? Kusu terbatuk ringan, dan senyuman muncul di wajahnya. Terakhir, ada seseorang dengan penglihatan yang bagus, Ahem, yang berdiri di depan Anda adalah Siaya Sama, dewa penghancur alam semesta 10. Dewa kehancuran, Siaya Sama. Kai tertinggi lama telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingat dewa penghancur alam semesta 10 sebelumnya sepertinya bukan orang di depannya. Tapi bagaimanapun juga, etiket mutlak diperlukan, jadi Kai tertinggi yang lama melakukan etiket dewa kepada Siaya, dan Siaya juga dengan tenang mengembalikannya. Sungguh suatu kehormatan bahwa dewa penghancur sama telah tiba di dunia suci Kai. Entah siapa Kai tertinggi alam semesta 10 saat ini, apakah Gowasu masih di sana? Gowasu sama meninggal beberapa tahun yang lalu. Kai tertinggi saat ini disebut Tapion. Mendengar ini, Kai tertinggi lama tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan arus zaman. Semakin sedikit Kai tertinggi di zamannya yang tersisa. Apakah kamu benar-benar leluhur? Kai tertinggi timur berseru kaget. Ya, meskipun aku telah disegel di pedang Z beberapa tahun terakhir, aku masih tahu sedikit tentang situasi di luar. Kaisin tertinggi, latihanmu belum cukup, hanya Majin Buu yang membuatmu takut seperti ini. Kai Agung tua menghela nafas marah dan menyesal. Kai tertinggi timur menundukkan kepalanya karena malu. Dibandingkan dengan Supreme Kai sebelumnya, dia masih harus banyak belajar. Leluhur, Tuan Siaya bilang dia punya cara untuk menghadapi Majin Buu. Kai tertinggi timur menunjuk ke arah Siaya dan berkata. Mendengar itu, Kai tertinggi lama menjadi panik dan dengan marah mengetuk kepala Kai tertinggi timur, idiot, itu adalah dewa penghancur sama. Bersikaplah hormat saat Anda berbicara. Kemudian dia meminta maaf kepada Siaya karena malu, dewa kehancuran sama, keturunanku ini tadi tidak sopan, tolong jangan tersinggung.
Meskipun secara teori, Dewa Penghancur dan Kai tertinggi memiliki status yang sama, kekuatan yang kuat menentukan bahwa keduanya tidak dapat sepenuhnya setara. Selain itu, Dewa Penghancur biasanya adalah orang-orang yang pemurung, seperti Dewa Penghancur Virus. Begitu dia marah, dia segera menyegelnya di pedang Z selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sebagian besar Kai tertinggi tidak berani menyinggung Dewa Penghancur. Kai tertinggi yang lama sedang menyeka keringatnya, takut sikap Kai tertinggi timur telah menyinggung Dewa Penghancur alam semesta 10 di hadapannya. Siaya terkekeh, orang bodoh tidak bersalah. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Ya, maafkan aku. Kai tertinggi yang lama dengan sopan meminta maaf. Kamu seharusnya merasa beruntung. Siaya sama sangat mudah bergaul. Sebelum Kai tertinggi Tapion alam semesta 10 menjadi dewa, Siaya sama dan Whis mengirimnya ke tempat mantan Kai tertinggi Gowasu untuk melaksanakan pelatihan trainee Kai tertinggi. Malaikat kecil Kusu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya Dewa Penghancur Siaya sama tidak sebodoh Dewa Penghancur Virus. Kai tertinggi yang lama mempunyai pemikiran seperti itu. Dia tidak bisa tidak iri pada Kai tertinggi alam semesta 10, yang bisa memiliki hubungan baik dengan Dewa Penghancur, tapi tidak peduli seberapa masuk akal Dewa Penghancur di depannya, rasa hormat minimum tidak boleh kurang. Masalah Majin Buu yang baru saja dibicarakan oleh keturunanku. Tenang, secara alami aku akan membantumu menangani Majin Buu. Ngomong-ngomong, ini seharusnya adalah pekerjaan Dewa Penghancurmu, tapi siapa yang menyuruhku memiliki hubungan baik dengan virus? Terima kasih banyak. Kai Agung Tua menganggukkan kepalanya dan membungkuk. Leluhur, apakah Dewa Penghancur sama ini benar-benar kuat? Kai tertinggi timur masih sulit mempercayainya. Meskipun gadis kecil Kusu terus mengatakan bahwa Dewa Kehancuran sangat kuat, Kai tertinggi timur masih tidak bisa mempercayainya. Kai tertinggi lama sekali lagi memukul kepala Kai tertinggi timur dan berteriak, bodoh, Dewa Penghancur sama begitu kuat sehingga tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Jika Dewa Penghancur sama menginginkannya, tidak akan sulit untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Benar-benar, seluruh tubuh Kai tertinggi timur bergetar, dan kemudian dia menjadi gembira. Berarti dia memang mampu memusnahkan Majin Buu. Seolah dia bisa melihat apa yang dipikirkan Kai tertinggi timur, Kai tertinggi yang lama menghela nafas, Majin Buu itu sebenarnya bukan apa-apa. Dewa Penghancur sama, sebagai dewa yang bertanggung jawab atas kehancuran di alam semesta, memiliki kekuatan tempur terbaik di alam semesta. Jika dia mau bergerak, dia bisa membunuh Majin Buu hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang tidak bisa dibunuh oleh Dewa Penghancur. Di masa lalu, karena dia tersegel di pedang Z, Dewa Penghancur Virus memiliki lebih sedikit kekhawatiran dan bisa tidur nyenyak sepanjang hari. Jika God of Destruction bersedia mengambil tindakan pada saat itu, maka Kai tertinggi tidak akan mati. Babak 672, Raja Alam Iblis Dabura. Keesokan harinya, langit masih berkabut. Matahari terbit tergantung di ujung lain permukaan laut, sedikit memperlihatkan separuh kepalanya. Kembali ke bumi, Siaya tidak berencana memberitahu Goku dan yang lainnya tentang Majin Buu, malah dia melayang ke langit untuk mencari keberadaan Babidi dan Majin Buu. Selain Angel Kusu, Kai tertinggi timur, Kai tertinggi lama, dan Kibito juga menemani Siaya. Setelah mengetahui tentang kekuatan Dewa Kehancuran, Kai tertinggi timur sangat bersemangat sepanjang perjalanan. Melihat pemandangan di kejauhan, hutan hijau yang menghijau serta pegunungan yang bergelombang berangsur-angsur berubah menjadi gurun yang luas, dan kemudian saat mereka terus terbang ke depan, mereka mencapai dataran tinggi terpencil yang hampir sama dengan dataran tinggi Yunzabit yang terpencil. Angin dingin bertiup menyebabkan sedikit rasa geli di wajah. Siaya samar-samar ingat bahwa pesawat luar angkasa Babidi disembunyikan di pantai sirap yang agak terpencil. Pemandangan di depannya cocok dengan pemandangan di ingatannya. Setelah datang ke bumi, Babidi mengetahui dengan jelas situasi bumi sebelumnya dan memperhitungkan sepenuhnya kemungkinan terjadinya serangan. Agar berhasil membangunkan Majin Buu, dia menyembunyikan telur Majin Buu jauh di dalam pesawat luar angkasa, dan kemudian seluruh pesawat luar angkasa dikuburkan di dalam tanah sebelum menyembunyikannya dengan menggunakan teknik rahasia. Namun betapapun suksesnya penyamaran Babidi, dia tidak bisa bersembunyi dari pandangan Kusu. Dia dengan ringan memutar tongkatnya dan informasi tentang pesawat luar angkasa Babidi segera ditampilkan di bola kristal. Siaya sama, pesawat luar angkasa itu berada tepat di bawah tebing di depan. Kusu menunjuk puncak gunung di depan mereka. Ayo mendarat dulu. Mereka mengendalikan tubuh mereka untuk mendarat di atas batu, membungkuk untuk melihat ke bawah, dan melihat setengah dari bagian atas pesawat ruang angkasa berwarna abu-abu putih terlihat di atas permukaan, bagiannya yang berwarna abu-abu putih menonjol keluar ditandai dengan simbol yang mirip dengan M. Itu pesawat luar angkasa Babidi, telur Majin Buu pasti ada di dalamnya. Kai tertinggi timur sangat bersemangat. Diam, lihat, seseorang keluar. Sepanjang arah, Siaya menunjukkan, mata orang-orang lainnya juga fokus. Pada saat ini, palka pesawat ruang angkasa yang terlihat di luar tanah terbuka dan sosok jelek seperti serangga melayang keluar dari palka, diikuti oleh sosok tinggi. Ya, itu Babidi dan di belakangnya adalah Dabura, Raja Alam Iblis. Kata Kai tertinggi timur dengan terkejut. Harus diketahui kalau Dabura tidak lebih lemah darinya. Sebagai Raja Alam Iblis, dia mengikuti Babidi, yang mengejutkan Kai tertinggi timur. Dabura, Siaya merenung sejenak ketika dia melihat ke seberang beberapa ratus meter dan melihat Raja Iblis Dabura mengenakan jubah putih.
Ngomong-ngomong soal Dabura ini, dia adalah kakak dari Towa, penyihir yang pernah bekerja dengannya sebelumnya, tapi dibandingkan Towa, Dabura jelas jauh lebih lemah. Mengikuti Babidi, dia tidak akan pernah punya masa depan. Senyuman dingin tanpa sadar muncul di bibirnya. Kita harus berhati-hati. Dabura adalah Raja Alam Iblis. Kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Bahkan Kai tertinggi pun sulit menaklukkannya. Sulit membayangkan dia menjadi bawahan Babidi. Kai tertinggi timur terlihat khawatir, memikirkan masalahnya sesuai dengan kebiasaan berpikir sebelumnya. Kai tertinggi yang lama menamparkan kepala Kai tertinggi timur. Idiot, jangan jadi pengecut. Tidak peduli seberapa kuat Raja Alam Iblis, bisakah dia lebih kuat dari Dewa Penghancur sama? Bocah nakal harus memiliki pemahaman yang baik tentang situasi alam semesta sebelum berbicara. Kai tertinggi yang lama sangat marah dengan keturunan ini. Ketika Dewa Penghancur sama, orang terkuat di alam semesta, bersama mereka, dia sebenarnya khawatir tentang Raja Alam Iblis belaka. Mengapa generasi Kai tertinggi ini begitu bodoh? Dengan mengingat hal itu, Kai tertinggi yang lama memandang Siaya dengan senyuman di wajahnya, berharap dia akan mengabaikan kekasaran keturunannya. Dewa Penghancur sama, keturunanku kurang sopan santun. Leluhur, Dabura, Raja Alam Iblis, sangat kuat. Kata Kai tertinggi timur dengan sedih, tapi hal itu menyebabkan Kai tertinggi yang lama gemetar. Siaya dengan acuh tak acuh melirik ke arah Kai tertinggi dan Kai tertinggi timur dan terkekeh, mungkin Dabura sangat kuat di matamu, tapi hanya itu. Kekuatannya hanya mendekati level Super Saiyan 2 dan bahkan Gohan dapat menekannya sepenuhnya. Faktanya, kekuatan Dabura mungkin yang terbaik di alam iblis, tapi di mata Siaya, biasa saja. Dengan tingkatan yang berbeda dan pandangan yang berbeda, orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kai tertinggi timur mungkin hanya melihat bahwa Dabura sangat kuat, tetapi hal itu tidak layak disebutkan di mata Siaya. Harus dipahami siapa yang sebanding dengan Siaya saat ini bukanlah malaikat, melainkan ahli seperti Dewa Naga dan Dewa Penghancur. Raja Alam Iblis belaka tidak dianggap sebagai apapun. Ayo pergi, jangan buang waktu, kita harus pergi dan menemui mereka. Siaya menceritakan pikirannya, lalu melompat dan berjalan ke arah Babidi dan Dabura. Kusu buru-buru meluruskan pakaian di punggungnya dan membersihkan debu di bajunya sebelum mengikutinya seolah melayang. Dewa Penghancur sama, Kai tertinggi timur memanggil dengan lembut, tapi Siaya dan Kusu sudah terbang jauh dan dia tidak punya pilihan selain mengikuti mereka dari dekat. Ayo pergi, Dewa Kehancuran sama dan Nona Kusu ada di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kai tertinggi lama mengetahui kekuatan Dewa Penghancur dan malaikat. Jika ada musuh yang bahkan tidak bisa mereka hadapi, sebaiknya mereka pergi dan bersembunyi di suatu sudut alam semesta. Oleh karena itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar dari balik batu bersama-sama. Petik 2, petik 2. Kibito menghela nafas, tidak ada tempat baginya untuk berbicara di depan para senior. Di sisi lain, Dabura berdiri di luar palka pesawat luar angkasa dengan ekspresi muram, kulit merah mudanya agak merah. Babidi menyipitkan matanya, dan kedua antena di sudut mulutnya bergetar, menandakan bahwa suasana hatinya sedang sangat buruk. Apa yang terjadi dengan Spopovic dan Yamu? Bukankah aku sudah menyuruh mereka mengumpulkan energi? Kenapa mereka belum kembali? Dabura terkekeh acuh tak acuh dan berkata dengan datar, meskipun sinyal energi planet ini rata-rata, masih ada beberapa orang yang menyusahkan. Bagaimanapun, mengumpulkan energi yang cukup seharusnya tidak sulit. Jika mereka belum kembali, saya khawatir mereka pasti melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan memprovokasi mereka. Babidi mengerang, diam-diam menyetujui apa yang dia katakan dan bertanya-tanya apakah dia harus mengirim orang lain. Tiba-tiba ekspresi Babidi dan Dabura berubah. Mereka melihat beberapa sosok terbang ke arah mereka dengan angkuh, dipimpin oleh seorang pria berambut merah, dan di belakangnya ada seorang gadis yang sedikit lebih muda. Babidi dan Dabura kaget dengan kemunculan sekelompok orang yang tiba-tiba. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas mereka, mereka mengenali Kai tertinggi timur. Bukankah itu Kai tertinggi? Siapa yang memberinya keberanian untuk tampil di depan kita? Dabura menunjukkan rasa jijik, memandang rendah Kai tertinggi timur. Dia menoleh untuk melihat ke arah Supreme Kai tua dengan wajah tua, Aku belum pernah melihat Kai tertinggi ini sebelumnya. Apakah kamu ingin mencegahku membangkitkan Majin Buu? Jika kamu menemukan tempat ini, sepertinya Spopovic dan Yamu telah dibunuh olehmu. Babidi memandang Siaya dan yang lainnya dan ekspresinya sedikit berubah, lalu dia memerintahkan Dabura dengan senyum sinis, bunuh semua orang ini. Terserah Anda, tuanku. Dabura melangkah maju dan muncul di depan Siaya dan yang lainnya. Dewa Penghancur sama, hati-hati, air liur Dabura mengandung sihir membatu. Kai tertinggi timur mengingatkannya. Tidak masalah. Siaya melambaikan tangannya dan dengan santai berjalan menuju Dabura tanpa melakukan pertahanan sama sekali. Dewa Kehancuran, Dabura linglung untuk beberapa saat. Masih ada orang di dunia ini yang berani mengaku sebagai Dewa Penghancur. Kulitnya segera berubah suram dan dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar berani. Kemudian Dabura tertawa angkuh dan menghentakkan kakinya. Seolah-olah ada kekuatan yang sangat besar yang menekan tanah yang keras, pecahan batu itu pecah menjadi beberapa bagian dengan suara gemuruh yang keras. Dabura mencondongkan tubuh sedikit dan berubah menjadi kilatan cahaya yang menukik ke bawah seperti kilat. Namun detik berikutnya, apakah itu Kai tertinggi timur atau Babidi, keduanya tercengang.
Mereka melihat Siaya mengangkat tangannya tanpa melakukan pertahanan apapun dan menamparkan udara dengan santai. Bang! Sosok Dabura yang menukik cepat membeku di udara saat waktu terasa sangat melambat, dan kemudian kekuatan yang kuat diberikan pada tubuhnya, menyebabkan dia terbanting ke tanah. Bergemuruh, dia jatuh ke tanah dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya dan sebuah lubang besar sedalam lebih dari 2 meter muncul di depan Siaya. Dabura, Raja Alam Iblis, terjebak di dalam lubang dalam kondisi yang menyedihkan, tidak bisa bergerak. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya sepertinya telah pecah menjadi ratusan keping. Bab 673, Babidi yang panik. Seperti yang diharapkan, Siaya tersenyum tipis sambil menatap Dabura yang bergerak-gerak di dalam lubang dan berkata, kamu benar-benar sangat lemah. Bagaimana ini mungkin? Teriak Babidi tak percaya. Dabura, satu tamparan, bukan, hanya satu tepukan biasa di udara, dan dia dikalahkan. Rahang Kai tertinggi timur ternganga, menggosok matanya kuat-kuat. Hehe, dia bukan dewa penghancur sama tanpa alasan, kekuatan seperti ini tidak masuk akal. Kai tertinggi yang lama menyipitkan matanya. Dia dan Kusu mungkin satu-satunya orang yang hadir yang paling mengetahui kekuatan dewa penghancur. Lawan seperti itu bukanlah masalah besar. Kusu tersenyum menawan. Alasan mengapa God of Destruction menakutkan dan melanggar hukum, selain kepribadiannya yang pemurung, adalah karena kekuatan mereka yang putus asa. Dalam pemikiran Kusu, Rumshi dewa penghancur alam semesta 10 sebelumnya memang seperti ini, tapi Kusu merasa Siaya sama akan lebih menakutkan dan lebih kuat dari Rumshi di masa depan, yang membuatnya sangat bersemangat dan darahnya mau tidak mau ras memikirkan konflik antara yang baik dan yang jahat. Siapa kamu? Dabura, yang setengah terkubur dalam-dalam di dalam tanah di dalam lubang, tampak gelisah. Gerakan sekecil apapun di tubuhnya menyebabkan dia merasa seolah-olah ada pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya ditusuk di tubuhnya, rasa terbakar menyebabkan jantungnya sakit. Itu membuatnya marah, tapi yang lebih serius adalah pukulan terhadap semangatnya. Siapa dia? Aku bahkan tidak bisa mengambil satu pun gerakannya. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di alam semesta? Siaya mencibir dan diam-diam mengulurkan tangannya ke arah Dabura, sinar ungu keluar dari telapak tangannya. Apa yang sedang dilakukan Siaya sama? Apakah dia akan menggunakan gelombang energi untuk membunuh Dabura? Kai tertinggi timur menelan ludah. Saat ini, dia merasa apapun yang dilakukan Siaya, dia pasti punya alasan yang kuat. Saya sudah lama tidak melihat gerakan ini. Benar-benar nostalgia. Mata Old Supreme Kai yang menyipit sedikit melebar, dan sudut mulutnya yang terkulai sedikit melengkung. Ini adalah keahlian unik dewa penghancur sama. Dulu saya merasa takut saat melihatnya, tapi sekarang rasanya sangat familiar. Keahlian unik dewa penghancur sama. Telinga Kai tertinggi timur berdiri, dan dia menantikannya dengan lebih penuh perhatian. Kamu? Mata Dabura membelalak, dan perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hatinya. Mati. Siaya mengulurkan telapak tangannya, bola energi ungu dikelilingi oleh cahaya bintang terang yang mengambang. Dia tampak sangat mendominasi dengan sikap yang sangat sakral. Energi kehancuran. Tanpa menahan apapun, dia menggunakan teknik, energi kehancuran, milik dewa penghancur, dan tekanan tak terbatas terpancar menyebabkan hati semua orang bergetar hebat saat hawa dingin menyerbu pikiran mereka. Dabura berada di jantung serangan dan membeku di tempatnya. Menghadapi energi kehancuran, dia bahkan tidak bisa menahannya. Ekspresinya dengan cepat berubah, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuhnya berubah menjadi bubuk ungu halus. Sama seperti ilusi yang tidak bisa bertahan lama, Dabura, yang menerima serangan dewa penghancur, perlahan menghilang ke udara tipis dari atas ke bawah. Orang lain yang menyaksikan semua ini tercengang. Dahi Kai tertinggi timur mengeluarkan keringat dingin saat dia berkata dengan kaget, Dabura, menghilang begitu saja. Teknik yang sangat menakutkan. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Kibito merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Serangan tipe hukum ini tidak dapat diukur dengan besarnya energinya. Meski hanya menyentuh sedikit, mereka tidak akan mendapat solusi. Ho, keahlian unik dewa penghancur sama cukup menakutkan. Kai Agung tua terkekeh. Di sisi lain, ekspresi Babidi menjadi kaku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, sudut mulutnya bergetar. Kemudian, ketika tidak ada yang memperhatikan, dia diam-diam memasuki pesawat luar angkasa dan mengunci pintunya. Tidak bagus, Babidi sudah kabur. Akan merepotkan jika kita membiarkan dia meninggalkan bumi dengan telur Majin Buu. Ekspresi Kai tertinggi timur sedikit berubah, tetapi setelah dia merasakan kekuatan Siaya yang kuat, ketakutannya terhadap Majin Buu sedikit melemah. Dulu, dia kurang berpengalaman, yang membuatnya takut pada Majin Buu. Selama periode waktu bersama Supreme Kai yang lama, Supreme Kai Timur telah mempelajari beberapa hal tentang Universe 7. Selain itu, penampilan Siaya barusan telah memberinya kepercayaan diri yang besar, jadi dia jauh lebih tenang dengan situasi saat ini. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri, kata Siaya dengan tenang sambil mengulurkan tangannya dan menembakkan gelombang energi ke bagian paling atas dari pesawat luar angkasa yang terlihat di luar tanah sejauh lebih dari 1 meter. Dengan suara gemuruh, palka pesawat ruang angkasa yang menonjol keluar dari tanah langsung hancur berkeping-keping. Setelah asap dan debu menghilang, pecahan pesawat luar angkasa berserakan di tanah. Kusu mengetuk tongkatnya dan kemampuan anehnya membersihkan semua pecahan puing seperti sihir, memperlihatkan bagian dalam palka pesawat ruang angkasa bundar. Ayo masuk, telur Babidi dan Majin Buu ada di dalam, kata Siaya lembut lalu melompat masuk.
Setelah itu, Kusu mengikuti dari belakang. Setelah melihat ini, Kai tertinggi timur dan Kai tertinggi lama juga mengikuti. Akhirnya, setelah Kibito masuk, dia melirik ke pintu masuk dan mengulurkan tangannya untuk menutup pintu keluar dengan kekuatannya. Di dalam pesawat luar angkasa, setelah Babidi melarikan diri ke dalam pesawat luar angkasa, dia mengamati pergerakan Kai tertinggi dan kelompoknya melalui bola kristal. Melihat mereka juga sudah memasuki pesawat luar angkasa, Babidi sedikit bingung. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Babidi mondar-mandir. Dia tidak menyangka Kai tertinggi timur kali ini menemukan penolong yang begitu kuat yang membunuh Dabura dalam 2-3 gerakan. Terlebih lagi, mendengarkan Kai tertinggi timur menyebut orang itu sebagai dewa penghancur, mungkin dia juga dewa tingkat tinggi. Sial, dewa macam apa itu dewa penghancur? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Babidi berpikir cemas dan tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya pernah melihat catatan dewa penghancur di catatan yang ditinggalkan ayahnya Bibidi. Dia dengan cepat menemukannya dan memindainya, dan setelah mencari-cari, dia menemukan informasi tentang dewa penghancur, yang secara singkat menjelaskan pentingnya keberadaan dewa penghancur. Setelah membaca catatan itu, Babidi benar-benar panik. Sudah berakhir, dewa penghancur adalah dewa yang bertanggung jawab atas kekuatan penghancur alam semesta dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tidak akan berhasil, aku harus segera membangunkan Majin Buu. Dia buru-buru mengirim alien di pesawat luar angkasa melalui bola kristal untuk menghentikan gerak maju Kai tertinggi dan yang lainnya, tapi Babidi tahu betul bahwa dari alien di bawah kendalinya, hanya Pui-Pui dan Demon Beast Yakon yang sedikit kuat. Yah, meski dengan kekuatan mereka mungkin tidak bisa menghentikan Kai tertinggi dalam waktu lama. Wajah Babidi sangat buruk. Tanpa kartu trufnya Dabura, kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Prajurit tidak penting yang tersisa pasti bukan tandingan Kai tertinggi, apalagi dewa penghancur yang legendaris. Saat itu, apalagi menguasai alam semesta, nyawanya pun bisa hilang. Wajah Babidi yang pucat agak gelap saat dia berpikir penuh harap, saya harap Pui-Pui dan Yakon dapat memberi saya cukup waktu sementara saya menyerap cukup energi melalui mereka untuk membangunkan Majin Buu. Sekarang ini adalah satu-satunya cara. Babidi memaksa dirinya untuk tenang saat mata besarnya berbalik dan melihat ke arah telur bulat tempat Majin Buu disegel, dan menghela nafas dalam-dalam. Jika dia tahu bahwa Kai tertinggi timur akan membawa penolong yang begitu kuat, dia akan membawa telur Majin Buu dan meninggalkan bumi dan tidak akan berani untuk tinggal. Sebenarnya dia tidak begitu yakin apakah Majin Buu akan menuruti perintahnya atau tidak. Sama seperti ayahnya Bibidi, jika bukan karena ketidaktaatan Majin Buu, Bibidi tidak akan memilih untuk menyegelnya di dalam telur. Sayangnya, setelah dia baru saja menyegel Majin Buu, dia segera ditemukan oleh Kai tertinggi timur dan dibunuh. Dia tidak bisa mengulangi kesalahan Bibidi. Saat ini, dia membuat keputusan. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa meninggalkan Majin Buu. Bagaimanapun, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Tapi dia masih belum sepenuhnya menyerah, mengutak-atik bola kristal untuk mengikuti Kai tertinggi timur dan gerakan mereka. Babak 674, Permohonan Kai Tua. Di pesawat luar angkasa tingkat pertama, dalam ruangan melingkar dengan diameter 20 meter, jalan menuju lantai berikutnya telah diblokir dan ruangan tersebut dikelilingi oleh material komposit yang mampu menyerap energi. Selama sedikit saja energi yang keluar darinya, itu akan digunakan sebagai makanan untuk kebangkitan Majin Buu. Ini juga merupakan rencana lain yang disimpan Babidi setelah kegagalan ekstraksi energi buatan. Setelah Siaya dan yang lainnya mendarat, pintu keluar ruangan segera ditutup, dan kemudian pintu samping terbuka, dan alien dengan kepala panjang, baju besi batu pasir putih di sekujur tubuhnya dan tonjolan runcing di belakang kepalanya keluar dari lorong. Dia adalah alien Pui-Pui, penjaga pesawat luar angkasa tingkat pertama. Kai tertinggi timur mempunyai banyak informasi. Dia mengenali identitas Pui-Pui hanya dengan pandangan sekilas dan buru-buru berkata, Dewa Penghancur sama, dia adalah iblis kosmo dari planet gravitasi tinggi. Saya tidak menyangka bahkan dia akan dikendalikan oleh Babidi. Iblis Kosmo. Siaya mengelus dagunya, menatap Pui-Pui dengan penuh minat. Orang ini sangat mirip Frieza dalam bentuk ketiganya. Dia memiliki kepala panjang yang menonjol di belakang punggungnya dan tubuhnya penuh tonjolan. Mereka berdua adalah iblis, yang satu adalah Cosmo Demon dan yang lainnya adalah Frost Demon, tapi aku bertanya-tanya bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan Frost Demon. Hehe, saya Tuan Pui-Pui yang bertugas menjaga level ini. Kenapa kamu tidak mati dengan patuh? Pui-Pui dengan berani berdiri di depan Siaya, berbicara dengan sangat arogan. Si idiot itu, jangan membuatnya marah, serap energinya perlahan. Babidi menjadi marah karena khawatir. Siaya mengerutkan kening dan tiba-tiba menghilang. Tapi sesosok hitam melintas dan Pui-Pui tiba-tiba membungkuk kesakitan, dan detik berikutnya, armor batu pasir putih di tubuhnya mulai pecah mulai dari dadanya. Kekuatan tertunda itu meledak di dalam tubuh Pui-Pui, mengubahnya menjadi pasta daging. Selama periode ini, tidak ada energi yang bocor sama sekali, dan semuanya terjadi melalui kekuatan yang terkendali. Petik 2, petik 2. Babidi menyaksikan Pui-Pui jatuh ke tanah dan dia merasa seolah-olah terjebak di daerah yang sangat dingin karena setiap sel di tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa Pui-Pui tidak bisa menghentikan Kai tertinggi timur dan yang lainnya terlalu lama dengan kekuatannya, tapi terbunuh begitu cepat sangatlah mengejutkan. Oh tidak, ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Babidi menyaksikan dengan mata melotot sambil menggaruk kepalanya yang botak. Ayo, lanjutkan ke level berikutnya.
Siaya menoleh dan berkata kepada Kai tertinggi timur yang tercengang dan yang lainnya. Oh, Kai tertinggi timur pulih dari keadaan linglungnya dan melihat mayat Pui-Pui yang tergeletak di tanah dan bergidik. Terlalu kuat, sebelum dia bisa melihat apapun, Pui-Pui sudah terbunuh. Kekuatan semacam ini, bahkan Majin Buu, jauh lebih rendah. Saat ini, dia sepenuhnya mempercayai perkataan leluhurnya, Dewa Penghancur Sama adalah orang yang paling kuat di alam semesta, dan tidak ada seorang pun yang menandinginya. Siaya Sama adalah Dewa Penghancur Alam Semesta 10, dan Dewa Penghancur Alam Semesta 7 disebut Beerus. Kai tertinggi timur mengingat informasi yang diajarkan kepadanya oleh Kai tertinggi lama, takut suatu hari nanti dia tidak berhati-hati dan akan menyinggung Dewa Penghancur Alam Semesta Beerus Sama. Seseorang dapat berinteraksi dengan baik dengan Siaya Sama, tetapi dikatakan bahwa Beerus Sama memiliki temperamen yang tidak stabil dan sangat sulit untuk dihadapi. Di tingkat kedua, apa yang muncul di depan Siaya dan yang lainnya adalah lingkungan yang gelap gulita. Kali ini Demon Beast Yakon karya asli yang muncul. Dia hampir datang menyerang tetapi dengan cepat terbunuh seperti Pui-Pui. Gemuruh, Siaya dan yang lainnya menyapu setiap level satu persatu seperti pisau panas menembus mentega, pesawat luar angkasa bergetar hebat. Mereka hanya diinjak-injak. Kai tertinggi timur menggelengkan kepalanya, merasa sedih atas lawan mereka. Sejak tiba di bumi, dia tidak tahu berapa kali dia terkejut dan perlahan-lahan menjadi mati rasa karenanya. Ia menyadari bahwa mendirikan dewa penghancur yang sangat kuat di alam semesta sepertinya memiliki tujuan yang sangat mendalam. Sejujurnya, terlepas dari kepribadian dewa penghancur yang eksentrik, keberadaan mereka sendiri tidak berbeda dengan penstabil yang kuat, kemampuan pemurnian diri terakhir dari alam semesta, dan dewa penghancur, sampai batas tertentu, adalah dewa pelindung. Sial, mereka tiba begitu cepat. Energi yang diserap belum cukup untuk kebangkitan Majin Buu. Sementara Babidi memperhatikan keberadaan Kai tertinggi timur dan yang lainnya, dia menatap pengukur energi. Masih banyak energi yang kurang untuk mencapai jumlah yang diperlukan untuk membangkitkan Majin Buu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah saya benar-benar harus menyerah pada Majin Buu? Babidi terjebak di antara dua pilihan sulit. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Di sisi lain adalah kartu trufnya yang mungkin bisa membantunya mendominasi alam semesta di masa depan. Dia tidak mau menyerah pada satupun dari mereka. Itu semua adalah kesalahan Kai tertinggi dan dewa penghancur. Jika bukan karena mereka, rencanaku akan sempurna. Suaranya penuh kebencian, tapi dia tahu bahwa membangkitkan Majin Buu sudah tidak realistis. Jadi dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri dari pesawat luar angkasa. Namun saat ini, pesawat luar angkasa bergetar dan sebuah lubang besar muncul di langit-langit. Siaya dan Kai tertinggi timur turun dari lubang. Kibito bergerak sangat cepat saat dia dengan cepat memblokir jalan Babidi. Babidi, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Kai tertinggi timur tiba di depan Babidi dan bersiap mengumumkan kematian Babidi. Ekspresinya terus berubah. Dia tidak menyangka karena sedikit keraguannya, mereka mampu mengejarnya. Babidi, yang mengetahui bahwa ini adalah akhir hidupnya, menunjukkan sikap yang sangat keras saat ini, nadanya penuh dengan kebencian, Kai tertinggi, kamu menang kali ini. Sangat disayangkan saya gagal membangkitkan Majin Buu, jika tidak, Anda pikir Anda bisa menang melawan saya. Jangan mencoba membujuknya, kamu tidak akan bisa melihat kebangkitan Majin Buu. Dia mendengar suara yang tenang. Siaya, yang berdiri di depan bola tersegel Majin Buu sambil mengamati telur dengan cermat, tiba-tiba melirik ke arah Babidi. Jika itu Goku atau Vegeta, mereka mungkin telah membangkitkan Majin Buu di depannya, tetapi Siaya tidak memiliki niat seperti itu dan bahkan jika dia membangkitkan Majin Buu, Babidi tidak akan dapat melihatnya. Siaya berkata dengan suara dingin, bunuh dia. Saya mengerti. Kai tertinggi timur mengangguk sebagai jawaban dan mengumpulkan energi di tangannya dalam bentuk pedang, lalu dengan tenang mengayunkan pedang energi ke arah Babidi, menebas kepalanya. Babidi melolong histeris dan seluruh kepalanya terlempar. Dia sangat mati. Setelah kematian Babidi, Kai tertinggi timur sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatan di tubuhnya, jatuh ke tanah dengan tangannya, dia akhirnya mati, sekarang tidak ada yang bisa membangkitkan Majin Buu. Keturunanku, pemikiranmu cukup naif, tapi salah. Suara serak Supreme Kai yang lama terdengar di samping Supreme Kai Timur. Leluhur, apa maksudmu dengan itu? Kai tertinggi yang lama menghela nafas panjang. Dia sangat tidak setuju dengan cara Kai tertinggi timur dalam melakukan sesuatu dengan hanya membunuh Babidi tetapi tetap menjaga bola tersegel Majin Buu. Ini sama saja dengan meninggalkan bom waktu untuk dirinya sendiri, jika suatu saat ada yang menemukannya lagi dan menghidupkannya kembali, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Meski peluangnya sangat kecil, mereka harus mewaspadainya. Bahkan jika Majin Buu tidak dibangkitkan pada masanya, haruskah dia dibiarkan sendirian untuk mengancam Kai tertinggi di masa depan? Kebetulan Dewa Penghancur Sama ada di sini, mengapa tidak menyingkirkan Majin Buu untuk selamanya? Kai tertinggi lama memohon kepada Siaya, saya meminta Dewa Penghancur Sama untuk mengambil tindakan dan juga melenyapkan Majin Buu. Kai tertinggi timur juga bereaksi, ya, mereka bisa meminta Dewa Penghancur Sama untuk mengambil tindakan. Dia hampir membuat kesalahan sekarang, jadi dia memandang Siaya dengan penuh harap. Dewa Penghancur Sama, tolong bantu kami. Kai tertinggi timur dan Kibito tampak tulus. Siaya dengan acuh tak acuh memandangi Kai tertinggi lama, Kai tertinggi timur, dan Kibito sebelum matanya bertemu Kusu dan kemudian mendarat di bola tersegel Majin Buu yang penuh tonjolan.
Bab 675, Majin Buu yang berpikiran sederhana. Meskipun Majin Buu jahat, Fat Buu yang muncul kemudian sangat sederhana dan jujur. Jika Evil Buu dapat diekstraksi dari Fat Buu, tidak perlu menyakitinya. Siaya menunduk sambil merenung. Tak bisa dipungkiri kalau Fat Buu cukup imut. Selain konyol, Fat Buu juga mahir dalam segala jenis ilmu hitam putih yang aneh. Selain bisa membunuh orang, dia juga bisa menyelamatkan orang yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, sangat mirip dengan Senzu Bin yang bergerak. Selain itu, ia juga memiliki ciri keabadian sehingga meskipun meledak menjadi bubuk halus, ia dapat pulih dengan cepat. Jika Fat Buu bisa ditundukkan, itu akan sangat membantunya. Memikirkan hal ini, Siaya membisikkan beberapa kata kepada Kusu. Mata besarnya berbinar saat dia mengangguk lalu menghilang dalam semburan cahaya entah di mana. Setelah Kusu pergi, Siaya berkata kepada Kai tertinggi lama dan yang lainnya, sekarang saya akan menangani masalah Majin Buu untuk Anda, silakan mundur beberapa langkah. Ketika Kai tertinggi dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera mundur. Melihat ini, Siaya mengambil beberapa langkah ke depan dan menekankan tangannya pada bola tersegel Majin Buu yang bundar, dan dengan sedikit kekuatan, mengeluarkan seluruh telur dari slotnya. Kemudian dia menggunakan transmisi instan dan membawa semua orang kembali ke dataran luas di luar pesawat luar angkasa. Kami kembali ke lapangan. Apakah Dewa Penghancur sama berencana memusnahkan Majin Buu di sini? Benar, ruang di pesawat luar angkasa terlalu kecil. Energi yang digunakan untuk menghancurkan Majin Buu kemungkinan besar sangat menakutkan. Kai tertinggi timur memandang sekelilingnya dengan heran, tampak sedikit berharap. Tidak, kami tidak bisa menebak pikiran Dewa Penghancur sama. Kai Agung Tua berkata dengan lembut, tapi karena itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh Dewa Penghancur sama, dia tidak terlalu khawatir. Kai tertinggi yang lama dan Kai tertinggi timur menyaksikan dengan penuh perhatian. Di bawah tatapan terkejut mereka, Siaya meletakkan tangannya di atas telur Majin Buu dan menyuntikkan sedikit energi ke dalamnya. Segera, uap panas mulai mengepul di sekitar Sealet Ball. Bola tertutup mulai bergetar. Masih belum penuh. Siaya terkejut, dan sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia terus mengirimkan energi ke Majin Buu. Kai tertinggi timur memperhatikan beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa Siaya sepertinya ingin membangunkan Majin Buu dan buru-buru berteriak, Dewa Penghancur sama, kamu tidak dapat menyuntikkan energi lagi ke dalamnya. Jika tidak, Majin Buu akan bangun. Petik 2. Kai tertinggi yang lama dengan kuat meraih Kai tertinggi timur dan mencaci maki, idiot, jangan usil. Itu adalah keputusan Dewa Penghancur sama. Anda hanya perlu menontonnya. Dia tahu betapa menakutkannya Dewa Penghancur. Ya, meskipun Majin Buu dibangkitkan, dia tidak akan menjadi tandingan Dewa Penghancur sama. Terlebih lagi, dia merasa karena Siaya berani melakukan ini, dia harus yakin akan hal itu. Ya, Siaya akan melepaskan Majin Buu, tepatnya bagian baik dari kesadaran Majin Buu. Ketika Majin Buu muncul, Kai tertinggi agung dan Kai tertinggi selatan masing-masing diserap oleh Majin Buu untuk membantu Shin melarikan diri. Akibatnya, Majin Buu tidak murni lagi dan memiliki bagian dari kebaikan Grand Supreme Kai di hatinya dan kebaikan ini berkembang menjadi Fat Buu di jalan cerita nanti. Yang dilakukan Siaya sekarang adalah melepaskan Fat Buu. Hampir penuh. Setelah penilaian kasar, Siaya menarik tangannya dan menghentikan transfer energi. Saat ini telur Majin Buu telah menjadi panas membara dengan gelombang panas yang memancar ke sekeliling yang kemudian mulai berputar di tempat. Gemuruh. Sebuah ledakan bergema di cakrawala. Bola tersegel yang penuh energi meledak sehingga menyebabkan angin dan pasir menyembunyikan garis pandang mereka. Energi mengerikan yang meletus akibat ledakan tersebut menyebabkan tanah gembur terbakar panas yang disusul dengan beberapa gelombang kejut. Energi tirani bercampur dengan ledakan yang memekakkan telinga menyapu ke segala arah. Energi kekacauan mereda, dan langit kembali tenang, tetapi udara dipenuhi dengan bau samar asap mesiu. Tak jauh dari situ, dua cangkang telur berbentuk bulat terkubur di bawah pasir, kosong di dalamnya. Telurnya kosong. Kibito terkejut. Apakah Majin Buu mati karena disegel dalam waktu lama? Kai tertinggi timur mengerutkan kening. Akankah Majin Buu yang pernah mengancam seluruh alam semesta benar-benar mati karena disegel dalam waktu lama? Dia sangat setuju dengan pemikiran ini. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Majin Buu. Tidak, Majin Buu masih hidup. Siaya mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan tenang. Di langit, Kai tertinggi timur mengangkat kepalanya ketika dia melihat ini tetapi hanya melihat awan hitam pekat melayang di langit, perlahan berkumpul menjadi bentuk manusia. Sebuah bola merah muda terulur dan berteriak, Bu. Kemudian Majin Buu terjatuh ke tanah, tersenyum bodoh, dan melihat sekelilingnya. Ki yang jahat sekali. Benar, dia adalah Majin Buu. Meskipun dia terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya, aku tidak akan membuat kesalahan dalam mengenalinya. Kai tertinggi timur memasang ekspresi muram saat keringat dingin tanpa sadar menetes dari pipinya. Di saat yang sama, merasakan aura menakutkan yang tiba-tiba muncul di bumi, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, dan lainnya semuanya bereaksi. Gunung palsu, di dataran luas. Ki yang menakutkan ini, kapan monster seperti itu muncul di bumi? Goku dengan sungguh-sungguh melihat ke arah munculnya Majin Buu. Ki sudah sebanding dengan Super Saiyan 3, tidak, itu bahkan lebih kuat dari Super Saiyan 3 biasa. Memikirkan hal ini, Goku memberitahu Gohan, dan kemudian bergegas menuju tempat Majin Buu muncul. Kota Barat, rumah Vegeta.
Vegeta sedang melatih trans ketika dia merasakan Ki Majin Buu dan menjadi kaku, ekspresinya sedikit muram, aura gelap yang sangat menakutkan, bahkan dibandingkan dengan Janemba dari 7 tahun lalu, itu tidak jauh lebih rendah. Vegeta kurang lebih bisa menyimpulkan dan mendengus dingin. Dia meninggalkan trans dan terbang menuju tempat aura itu muncul. Di saat yang sama, di lookout, Cici juga memperhatikan sisi Majin Buu. Di sebelahnya, ekspresi Piccolo juga sangat serius. Setelah Fat Majin Buu berwarna merah muda muncul, dia melihat ke kiri dan ke kanan dan menyipitkan matanya sebelum terkikik tanpa bahaya. Mata si ayah menatap Majin Buu, sejujurnya, Majin Buu tidak sekuat itu di antara banyak lawan yang pernah dia temui sebelumnya. Kekuatan pertempurannya mungkin paling banyak hanya sekitar 20 miliar. Ia bahkan tidak sekuat Janemba yang muncul 7 tahun lalu di bumi. Namun kemampuan aneh Majin Buu sulit untuk dipertahankan. Dewa penghancur sama, hati-hati, sihir Majin Buu sangat aneh. Kai tertinggi timur takut kalau si ayah tidak tahu dan mengingatkannya dari samping. Si ayah melambaikan tangannya dengan santai dan berjalan menuju Majin Buu. Majin Buu, apakah kamu mau menyerah dengan patuh? Aku tidak akan menurutimu. Majin Buu menjulurkan lidahnya ke arah si ayah dan berkata dengan suara sederhana. Matanya berubah menjadi bentuk bulan sabit, dan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai mengeluarkan uap, lalu dia melintas dan menyerang Kai tertinggi timur. Bab 676, Memaksa Buu yang tipis. Si ayah melihat Majin Buu bergegas menuju Kai tertinggi, tapi bagaimana dia bisa membiarkannya berhasil. Tubuhnya bersinar, menembus penghalang udara seperti hantu, dan tiba di depan Kai tertinggi timur sebelum Majin Buu dan menghalangi jalannya. Bang! Tinju Majin Buu jatuh ke tubuh si ayah dan seolah-olah ada lapisan tipis dinding Ki, bukannya membuat si ayah terbang, malah membuatnya terbang. Majin Buu menggelengkan kepalanya, mengungkapkan keterkejutannya. Bagaimana menurutmu? Masih ada waktu untuk menyerah, kalau tidak aku tidak akan sopan. Si ayah kembali mencoba membujuknya. Fat Buu menegakkan perut tembemnya, menepuk-nepuknya dan lubang-lubang kecil di tubuhnya terus mengeluarkan uap. Tiba-tiba Majin Buu memasang wajah lucu ke arah mereka. Kamu orang jahat, aku tidak akan melawanmu. Lalu, dia berbalik untuk lari. Si ayah tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Majin Buu hendak terbang menjauh, dan mengeluarkan kemampuan ruang waktu, membentuk penghalang di depan Majin Buu, mengelilinginya. Jalan Majin Buu terhalang oleh penghalang yang tiba-tiba muncul, tubuh gemuknya memantul ke dalam seperti bola. Telapak tangannya meraba-raba udara saat antena di kepalanya bergetar 2 kali, sedikit marah. Jangan melihat penampilan Majin Buu yang tembem dan jujur, dia tidak akan berhati lembut saat membunuh orang. Membunuh adalah sifat umum dari setan. Setiap kali setan muncul, ia akan membawa teror ke alam semesta. Majin Buu agak berbeda dengan dewa penghancur. Meskipun God of Destruction juga sedikit murung, dia sebenarnya berpikiran jernih. Dia tahu apa arti tindakannya, dan punya cukup alasan untuk menjalankan tugas penghancurannya. Tapi Majin Buu berbeda. Meskipun dia juga melakukan apa yang dia inginkan dan terlihat bodoh, dia adalah seorang jenius seni bela diri. Dia hampir bisa meniru teknik apapun yang pernah dia lihat. Memiliki bakat seperti itu, bagaimana mungkin si ayah membiarkannya lolos? Terlebih lagi Majin Buu masih dipenuhi dengan kejahatan. Begitu dia mulai membuat masalah, planet-planet biasa di alam semestalah yang akan menderita. Kamu bajingan, lepaskan aku. Majin Buu terus menghancurkan penghalang energi dengan tangannya, matanya semakin tajam. Meskipun Majin Buu telah menyerap Grand Supreme Kai, membuat dirinya menjadi kurang murni, karakternya yang melanggar hukum tidak dapat disembunyikan. Melihat pihak lain tidak berniat melepaskannya, Majin Buu perlahan mengungkapkan sifatnya. Wajah jujurnya menjadi suram dan matanya berubah menjadi bentuk bulan sabit. Bibir Majin Buu bergetar dan mengepalkan tangannya rata-rata, terlihat sangat marah. Lubang kecil di kepalanya mengeluarkan banyak uap. Aku sangat marah. Aku akan mengubah kalian semua menjadi coklat dan memakannya. Dia menundukkan kepalanya, dan antena merah muda itu menyala dengan cahaya terang. Suara mendesing. Sinar petir aneh melesat ke segala arah, tapi terhalang oleh penghalang ruang waktu. Si ayah tersenyum santai, perjuanganmu sia-sia. Bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Majin Buu membuka mulutnya tak percaya dan uap terus keluar dari lubangnya. Cih, itu masih belum cukup. Majin Buu terlihat sangat marah, tapi si ayah tahu itu masih belum cukup. Dia harus membuat Majin Buu semakin marah, barulah Evil Buu akan berpisah darinya. Melihat Majin Buu dengan jijik, dia mengulurkan jari-jarinya, dan sinar energi lurus melesat keluar yang membentuk busur dan menembus penghalang energi sebelum mendarat di tubuh Majin Buu. Tiba-tiba, sebuah lubang besar terbuka di tubuh Majin Buu. Puci, Majin Buu meronta sambil mengayunkan tangan dan kakinya. Kemudian pancaran energi terbang satu demi satu dan tubuh Majin Buu terlempar ke dalam saringan. Kai tertinggi timur dengan tercengang memandang Majin Buu yang diubah menjadi bubur oleh si ayah, merasa benar-benar mati rasa. Saat ini, ia merasa Majin Buu cukup menyedihkan, namun pikiran itu baru muncul ketika ia teringat akan kematian tragis Grand Supreme Kai, South Supreme Kai, dan West Supreme Kai, dan ia membuang simpati tersebut. Majin Buu pantas mendapatkannya. Tubuh fleksibel Majin Buu melompat keluar dari penghalang energi. Kepalanya yang bulat penuh lubang, pakaiannya kusut dan banyak lubang di dadanya, dia terlihat sangat menyedihkan.
Kulit merah mudanya terus menggeliat dan lubang di dada Majin Buu menghilang sebelum kembali ke keadaan semula. Hehe, tidak banyak orang di multiverse yang memiliki kemampuan pemulihan yang sebanding dengan Majin Buu, tapi pemulihan seperti itu tidak ada harganya. Itu benar-benar menghabiskan banyak energi. Xiaya dengan ringan melayang dan berhenti di depan Majin Buu, mengomentarinya. Pada saat ini, mata Majin Buu yang berbentuk bulan sabit menyipit saat pembuluh darah di kedua sisinya menonjol. Ah, sakit. Kamu bajingan, aku berhenti. Dia merentangkan tangannya dan cahaya menyilaukan bersinar sebelum energi kuat meledak. Dia ingin mendobrak penghalang energi dengan gelombang ledakan. Hampir sampai, Majin Buu telah didorong hingga batas kemampuannya. Seperti yang diharapkan dari Dewa Penghancur Sama, Majin Buu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya. Kai Agung Tua berkata seolah-olah itu sudah diduga. Saat Kai Tertinggi Lama dan Kai Tertinggi Timur terus mengamati bagaimana Xiaya bersiap menghadapi Majin Buu, sebuah cahaya menyala di depan mereka sejenak dan Goku berteleportasi bersama Gohan. Melihat Majin Buu di langit yang sedang dipukuli oleh Xiaya, dia bertanya, siapa pria merah muda itu? Dia adalah Majin Buu, orang paling jahat di alam semesta. Kai Tertinggi Timur menjawab sambil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu adalah Goku dan putranya. Oh, kudengar Cici memberitahu Piccolo bahwa kamu adalah Kai Tertinggi terkuat di alam semesta, kata Goku kepada Kai Tertinggi Timur. Bukan aku, tapi aku memang Kai Tertinggi. Jika sebelumnya seseorang mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa, Kai Tertinggi Timur mungkin akan mengakuinya, tetapi setelah bertemu Xiaya dan Kai Tertinggi yang lama, dia tidak memiliki wajah untuk mengaku sebagai orang yang paling berkuasa. Setelah berbasa-basi dengan Kai Tertinggi Timur, Goku menoleh ke arah Majin Buu, sedikit mengernyit, orang ini jauh lebih lemah daripada orang yang muncul di bumi 7 tahun lalu, tapi dia juga ahli yang kuat. Saya sangat ingin melawannya. Petik 2. Kai Tertinggi Timur merasa malu dan segera menghentikannya, jangan, biarkan Dewa Penghancur Sama berurusan dengan Majin Buu, jangan ikut campur. Dewa Kehancuran, apakah itu mengacu pada Xiaya? Goku tidak tahu banyak tentang dewa dan apa yang mereka bicarakan, tapi keraguan di hatinya dengan cepat tenggelam oleh kegembiraan. Majin Buu ini sangat kuat, tapi dia merasa sangat disayangkan dia tidak bisa melawannya. Di atas langit, Majin Buu menjadi sangat marah. Suara mendesing. Asap tebal menyembur dari atas kepala Majin Buu dan mengembun menjadi lapisan ki tebal yang dipenuhi aura jahat. Xiaya menyaksikan dengan mata berkedip dan senyuman muncul di wajahnya. Akhirnya, Evil Buu dipaksa keluar. Melihat aura gelap menyebar ke seluruh langit, Xiaya tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya, jadi dia menarik kemampuan ruang waktunya dan menurunkan Fat Majin Buu. Boom. Fat Buu terjatuh ke tanah, tubuhnya yang gemuk memantul beberapa kali seperti bola, lalu dia terengah-engah, dengan lemah menyaksikan asap mulai terbentuk secara bertahap di langit. Di bawah tatapan terkejut orang lain, sesosok tubuh kurus muncul yang segera melompat ke sisi Fat Buu dan menendangnya dengan kejam hingga membuatnya terbang. Kemudian sosok kurus itu memiringkan kepalanya dan hendak bergegas menelan Fat Buu. Dua Majin Buu, Kai Tertinggi Timur berseru kaget. Namun Kai Tertinggi yang lama memiliki penglihatan yang tajam, sebagian besar aura jahat Majin Buu berkumpul di Skinny Buu itu, dan dia juga telah mengambil sebagian besar kekuatan Majin Buu. Babak 677, Majin Buu terakhir. Jika Majin Buu sebelumnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Super Saiyan 3, maka setelah pemisahan menjadi Tin Buu, hampir 60% kekuatannya diambil. Energi Fat Buu langsung melemah, namun kekuatannya masih berada di puncak Super Saiyan 2. Jika Tin Buu menyerap Fat Buu, maka ia akan mendapatkan seluruh kekuatan Majin Buu. Xiaya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Menemukan kesempatan, dia muncul di samping kedua Majin Buu, mengarahkan jarinya ke Tin Buu, dan berbisik, penjara. Energi ruang waktu yang kuat menyebar dan membungkus Tin Buu, membuatnya tetap di tempatnya menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Mata Tin Buu tiba-tiba menjadi lebih ganas, dan dia dengan keras mengaum ke arah Xiaya seperti binatang buas, tubuh kurusnya terus-menerus menggeliat mencoba melepaskan diri dari belenggu ruang waktu. Pada saat ini, dia secara naluriah merasakan sedikit ancaman, bukan hanya karena kekuatan punah dari Xiaya yang tidak dapat dia tolak, tetapi juga karena ada Fat Buu di sampingnya yang memiliki atribut dan kemampuan yang sama dengannya. Buu tipis dan Buu gemuk, dalam arti tertentu, adalah pasangan yang menganggap satu sama lain sebagai ancaman terbesar dan makanan yang sangat baik. Masing-masing pihak tidak bisa menahan keinginan untuk saling menelan. Bedanya, Fat Buu mempunyai pemikiran yang sederhana dan tidak sejernih Tin Buu. Fat Buu, gunakan sihirmu untuk mengubah orang kurus ini menjadi coklat, kata Xiaya. Setelah Fat Buu menghilangkan aura jahatnya, meskipun IQ-nya tidak meningkat banyak, dia mampu memahami orang dan memahami bahwa Xiaya membantunya. Jadi dia bangkit dari tanah sambil berkata, dan berteriak, oh, 2 kali. Antena di atas kepalanya berkedip-kedip dengan pancaran cahaya seperti kilat yang menyambar dan sihir aneh keluar dari tentakelnya dan mengenai tubuh Tin Buu secara langsung. Wawa, aku akan mengubahmu menjadi coklat dan memakanmu. Fat Buu berteriak dan mulutnya terbuka membentuk huruf O. Bajingan, aku Buu. Mata Tin Buu tiba-tiba membelalak. Menyadari bahayanya, dia berjuang semakin enggan untuk diubah menjadi coklat. Namun, tubuhnya, yang hampir kehilangan kemampuan untuk melawan, dipenjarakan dengan kuat oleh Xiaya dengan kemampuan ruang waktu dan terkena sihir Fat Buu, berubah menjadi coklat hitam. Makanlah dia, kamu akan kenyang, ingatlah untuk menyerapnya sepenuhnya dan jangan menyembunyikannya di perutmu.
Fat Bu mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia yang telah kehilangan 60% kekuatannya dan sangat kosong, merasa sangat lapar. Mendengar Siaya memintanya untuk mencerna Tin Bu sepenuhnya, itulah yang sebenarnya dia inginkan dan tidak punya alasan untuk menentangnya. Jadi dia mengambil coklat itu dan memakannya. Setelah beberapa saat, Tin Bu dimakan seluruhnya oleh Fat Bu, dan seluruh kekuatan Majin Bu kembali ke tubuhnya. Sangat nyaman, kekuatanku kembali. Fat Bu meregangkan pinggangnya, menyentuh perutnya, dan berkata kepada Siaya, "Hehe, kamu orang baik. Kalau begitu, maukah kamu mengikutiku di masa depan? Aku bisa memberimu banyak makanan lezat." Siaya berkata sambil tersenyum. Benar-benar, lebih enak dari coklat. Mata Majin Bu berbinar. Dewa penghancur sama, ini tidak pantas. Kai tertinggi timur bisa merasakan pandangannya runtuh. Itu Majin Bu yang kejam, bukan hewan peliharaan. Kapan Majin Bu menjadi begitu mudah ditipu? Siaya dengan serius berkata, tidak ada yang tidak pantas. Lihat Majin Bu saat ini, apakah ada aura jahat pada dirinya? Tidak, tidak ada. Kalau begitu tidak apa-apa. Evil Bu sebelumnya telah menjadi energi murni. Yang tersisa sekarang adalah Fat Bu yang berpikiran sederhana, yang dapat dikatakan sebagai bagian baik dari Grand Supreme Kai yang tersisa di Majin Bu. Siaya perlahan menjelaskan, jika dalam karya aslinya saat Fat Bu melawan Tin Bu, ada seseorang di sampingnya yang membantunya, maka akhir pertarungannya akan sangat berbeda. Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya? Siaya berbalik untuk bertanya pada Fat Bu. Fat Bu menepuk perutnya saat otaknya yang tidak pintar memikirkan saran Siaya. Kemudian dia menyentuh kepala mulusnya dan berkata sambil terkikik, aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak ingin melawanmu. Siaya tersenyum dan berkata, bagus sekali. Pada saat ini, cahaya menyala di samping Siaya dan Kusum muncul kembali, sambil menggendong seekor anak anjing putih di pelukannya. Siaya sama, ini anak anjing yang saya temukan. Siaya mengambil anak anjing itu dan memberikannya kepada Fat Bu, Majin Bu, aku akan memberikan anak kecil ini kepadamu, rawatlah dengan baik. Oh, kamu orang baik. Setelah melihat anak anjing tersebut, mata Fat Bu menunjukkan rasa penasaran sambil memandang anak anjing tersebut dengan penuh minat sambil tersenyum bahagia. Apakah ini sudah berakhir? Melihat Majin Bu melompat-lompat sambil menggendong anak anjing, Kai tertinggi timur tercengang. Krisis besar alam semesta terselesaikan begitu saja. Kai tertinggi lama tidak dapat menahan diri untuk mengangguk, seperti yang diharapkan dari Dewa Penghancur sama, metode ini sangat mengagumkan. Hanya Goku yang berdiri di samping Siaya dengan semangat yang terus memohon, Siaya, menurutku pria gendut itu terlihat sangat kuat, bisakah kamu membiarkan dia melawanku? Kekuatan Majin Bu telah membangkitkan minat Goku sepenuhnya. Dia akan sangat senang jika dia bisa melawan ahli seperti itu. Kamu harus menanyakannya sendiri. Siaya menolak. Jika Goku dan Majin Bu bertarung di bumi, seluruh planet bisa hancur. Goku jelas mengetahui hal ini juga, jadi dia juga tidak ingin melawan Majin Bu saat ini. Kalau begitu tunggu sampai kita tiba di planet Hongshan, biarkan aku bertarung dengannya. Lakukan sesukamu. Siaya mengangguk dengan acuh tak acuh. Sebentar lagi akan ada turnamen seni bela diri berskala besar yang diadakan di planet Hongshan. Jika Majin Bu juga berpartisipasi, itu akan menjadi tambahan yang bagus. Kakarot, kamu akan bertarung dengan siapa? Vegeta, yang bergegas dari kota barat, mendarat di sebelah Goku dan bertanya dengan heran ketika mendengar apa yang dia katakan. Kemudian dia melihat Majin Bu sedang bermain dengan anak anjing itu. Daging gemuk dengan komposisi yang tidak diketahui menyerupai balon berisi air yang bergoyang ke atas dan ke bawah. Siapa yang gendut ini? Ki-nya sangat kuat. Vegeta berkata dengan heran. Goku meletakkan tangannya di bahu Vegeta dan berkata dengan penuh semangat, Vegeta, tahukah kamu bahwa orang bernama Majin Bu ini sangat kuat sehingga jika aku ingin mengalahkannya, aku harus menggunakan kekuatan penuhku. Dia sangat kuat. Mendengar hal tersebut, ia langsung tertarik dan ekspresi matanya menjadi tajam saat melihat ke arah Majin Bu. Bagaimanapun, Vegeta tahu tentang kekuatan Goku. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dengan tangannya sendiri dan bahwa dia yakin bahwa dia tidak akan kalah darinya, Vegeta cukup tahu siapa yang sedikit lebih kuat di antara mereka, jadi ketika Goku berkata dengan sungguh-sungguh bahwa Majin Bu juga tidak kalah, lebih kuat darinya, Vegeta tampak cukup terkejut. Oh, itu menarik. Jadi aura yang kurasakan barusan berasal dari pria gendut ini. Tapi tampaknya sedikit berbeda. Bibir Vegeta melengkung ke atas dan matanya bersinar karena niat bertarung. Orang saya, begitu mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, mau tidak mau ingin menantang mereka. Tentu saja, di saat itulah disparitas kekuatan kedua kubu tidak jauh berbeda. Jika ada perbedaan besar, bahkan dengan kecerdasan Saiyan, mereka juga akan memilih mundur. Saat ini, Vegeta hanya menatap Majin Bu. Kai tertinggi timur, Kai tertinggi lama, dan Kibito yang berdiri di samping sama sekali diabaikan oleh Vegeta. Tidak peduli apa identitas mereka, itu tidak ada artinya bagi Vegeta. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki kualifikasi untuk meremehkan siapapun. Keyakinan ini membuatnya penuh percaya diri, dan perilakunya tidak lagi kaku dan menjadi lebih tenang. Melihat bahwa dia tidak lagi dibutuhkan dan Majin Bu tidak lagi mengancam keselamatan alam semesta, Kai tertinggi lama menghampiri Siaya dan berkata dengan sopan, Dewa Penghancur sama, karena Majin Bu telah menyerah, maka Kai tertinggi dan aku akan kembali ke dunia suci Kai terlebih dahulu.
Oke, kamu bisa kembali. Oh, ngomong-ngomong, ajari Kai tertinggi timur lebih banyak tentang multiverse dan jangan biarkan dia kehilangan muka di depan Kai tertinggi alam semesta lain. Siaya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan sekali lagi mengingatkan Kai tertinggi yang lama. Kai tertinggi lama mengangguk dan melihat ke arah Kai tertinggi timur. Bahkan jika Dewa Penghancur Sama tidak mengatakan apa-apa, dia berniat untuk mengajari keturunannya setelah kembali dan membiarkannya merasakan luasnya multiverse. Jika tidak, ketika Kai tertinggi dari seluruh alam semesta berkumpul dan Kai tertinggi timur tidak memahami apapun, itu akan sangat memalukan. Leluhur, ayo kembali. Kai tertinggi timur melirik Majin Buu di kejauhan dan merasa tidak nyaman, tapi ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Dewa Penghancur Sama, aku permisi dulu. Mengatakan itu, Kai tertinggi lama mengangguk ke arah Siaya, dan kemudian dengan transmisi instan Kibito, Kai tertinggi timur dan Kai tertinggi lama menghilang di depan Siaya. Bab 678, Asal-usul Majin Buu. Waktu berlalu cepat. Setelah Siaya menaklukkan Majin Buu, dia mempertimbangkan untuk meninggalkan Majin Buu di bumi, namun IQ rendahnya hanya akan menimbulkan masalah, jadi dengan bantuan sihir kusu, Siaya kembali dengan Buu memeluk anak anjing itu ke planet Hongshan. Begitu mereka memasuki planet Hongshan, gravitasi yang kuat melanda. Tubuh gemuk Majin Buu bergetar beberapa kali tetapi tak lama kemudian dia melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Kemampuan beradaptasi Majin Buu sangat kuat, sehingga gravitasi planet Hongshan tidak mempengaruhinya sama sekali. Majin Buu sedang memeluk anak anjing itu dengan mata menyipit sambil melompat-lompat. Oh, tanah di sini sangat kokoh, apakah kamu akan mengajakku makan sesuatu yang enak? Siaya melirik Majin Buu lalu mengangguk ke arah Kusu. Kusu mengayunkan tongkatnya dan meratakan hamparan luas di tanah. Lalu, Siaya berkata, kamu akan tinggal di sini di masa depan. Anda harus tahu cara membangun rumah. Anak anjing ini telah dianugerahi sihir oleh Kusu, jangan khawatir dia akan terluka oleh gravitasi di sini. Oh, Majin Buu mengangguk, hanya setengah mengerti. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke ruang terbuka yang telah dibersihkan oleh Kusu. Majin Buu menghisap jarinya beberapa saat, matanya berkedip, dan tiba-tiba meludahi area sekitarnya. Tanah yang terkontaminasi air liur Majin Buu langsung menjadi sangat lengket. Majin Buu melangkah maju dan mulai meremas sebuah rumah seperti bermain lumpur dan setelah beberapa saat, sebuah bangunan panjang seperti sarang serangga dibangun. Melihatnya, Siaya sangat gembira. Rumah besutan Majin Buu itu tampak seperti serangga betina berukuran besar. Rumah berbentuk tong bundar ini memiliki beberapa bukaan kecil yang berfungsi sebagai pintu dan jendela. Tinggallah di sini tanpa rasa khawatir mulai sekarang. Ada banyak orang Saiyan di planet Hongshan. Jangan sakiti mereka, dan juga jangan berinisiatif menimbulkan masalah. Jika Anda ingin bermain, gunakan perangkat komunikasi untuk mencari saya. Siaya memerintahkan Majin Buu sambil menyerahkan komunikator kepada Majin Buu dan kemudian mengajarinya cara menggunakannya. Tidak ada jalan lain. Meskipun Majin Buu sangat berbakat dalam seni bela diri, ia tidak memiliki IQ yang tinggi. Di bawah bimbingan Siaya, Majin Buu dengan cepat belajar menggunakan perangkat komunikasi dan mengirim pesan ke Siaya. Oh, jadi aku harus menggunakan ini jika aku ingin mencarimu di masa depan. Majin Buu dengan hati-hati meletakkan komunikator di perutnya. Perutnya ibarat ruang dimensi tersendiri, mampu menyimpan banyak barang. Ngomong-ngomong, turnamen seni bela diri besar akan diadakan di sini dalam beberapa hari. Bu, kekuatanmu cukup bagus. Anda dapat berpartisipasi dalam turnamen. Jika mendapat ranking bagus, akan banyak rewardnya. Jadi, Anda harus berlatih lebih banyak pada waktu-waktu biasa dan jangan menyia-nyiakan bakat Anda. Petik 2. Majin Buu saat ini sudah full version dan memiliki semua kelebihan dari Majin Buu sebelumnya. Selain kemampuan belajarnya yang luar biasa, ia tidak mengenal rasa sakit dan kelelahan, apalagi ia hanya membutuhkan tidur 1 detik untuk memulihkan semangatnya. Fisik seperti itu, bahkan Siaya pun sangat iri padanya. Jadi sangat disayangkan jika aset sebaik itu terbuang percuma. Siaya ingin melihat di mana Majin Buu pada akhirnya bisa mencapai jika dia berlatih. Turnamen berhadiah. Hehe, saya suka bertarung, saya ingin berpartisipasi. Majin Buu membuka dan menutup mulutnya, merasa senang. Siaya berkata, maka kamu harus menjadi lebih kuat, jika tidak, akan ada banyak orang yang bisa mengalahkanmu, dan hadiahnya akan hilang. Setelah menempatkan Majin Buu di pinggiran planet Hongshan, menyaksikan Buu melambai ke arahnya, Siaya dan Kusu melangkah maju dan langsung kembali ke rumah mereka di kawasan pemukiman. Setelah menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di bumi, Mei Fei berteriak untuk pergi menemui Majin Buu. Siaya tersenyum dan gagal membujuknya, dia mengangguk setuju. Mei Fei terkikik, mencari aura Majin Buu, dan terbang menjauh. Melihat sosok Mei Fei yang surut, Siaya menghela nafas dan berkata kepada Siling, anak ini berlarian sepanjang hari. Tidak tahu kapan dia akan tumbuh dewasa. Mei Fei jauh lebih sulit diatur daripada Miers dan yang lainnya ketika mereka masih muda, meskipun dia sekarang berusia 15 tahun, dia masih belum mengetahui prioritasnya. Apakah berterus terang itu buruk? Menurutku itu cukup bagus. Ngomong-ngomong, apakah Majin Buu benar-benar ajaib? Mengubah orang menjadi coklat untuk dimakan. Siling menutup mulutnya dan terkekeh. Siaya berkata, ya, Majin Buu tidak hanya mahir dalam ilmu hitam yang merusak dan ampuh, tetapi juga ilmu putih yang dapat menyembuhkan dan menyembuhkan penyakit. Dia memiliki vitalitas yang sangat kuat.
Selain IQ-nya yang rendah, hampir tidak ada kekurangan. Tidak termasuk kami, Majin Buu bisa dikatakan tak tertandingi di Universe 7. Sangat kuat, Siling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Semakin dia mengetahui ciri-ciri Majin Buu, dia semakin penasaran. Kusu, duduk dengan tenang di sofa, mengangguk dan berkata, Siaya sama benar. Keberadaan Majin Buu cukup aneh dan sepertinya sama sekali tidak masuk akal. Saya tidak dapat memikirkan mengapa makhluk hidup seperti itu lahir di alam semesta. Tidak ada makhluk hidup serupa di alam semesta lain. Siaya bertanya. Tidak ada. Ada makhluk hidup dengan vitalitas yang kuat dan ahli dalam sihir hitam atau putih di alam semesta lain, tetapi seseorang seperti Majin Buu yang tidak lelah, memiliki energi yang melimpah, vitalitas yang kuat, dan yang juga abadi dan tak terkalahkan, tidak banyak. Apalagi mendengar dari Siaya sama, sepertinya dia juga memiliki kemampuan untuk menelan orang lain dan menjadi lebih kuat. Lagi pula, aku belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Kusu menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang malaikat, Kusu sudah ada sejak lama, namun bahkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah melihat makhluk hidup yang tidak masuk akal seperti Majin Buu. Mungkin bisa dibilang Universe 10 tempat Kusu berasal terlalu, biasa-biasa saja, namun keberadaan Majin Buu sepertinya menjadi sesuatu yang menantang akal sehat. Siaya mengangguk dan berkata, konon pencipta Majin Buu adalah BBD. Tentu saja, ada juga teori bahwa Majin Buu tidak diciptakan oleh BBD, melainkan iblis yang sudah ada sejak dahulu kala yang bertahan dari kekacauan berulang kali dan hibernasi yang lama. BBD baru tahu cara membangunkannya dari tidur panjangnya. Apapun kebenarannya, tidak ada yang mengetahuinya lagi. Siaya memberitahunya apa yang dia ketahui tentang asal-usul Majin Buu. Setelah mendengarkannya, Kusu berkata dengan heran, jadi, asal-muasal Majin Buu ini sungguh aneh. Entah itu sisa zaman dahulu atau buatan BBD, asal-muasal Majin Buu patut untuk dikaji. Terlepas dari asal-usul Majin Buu, biarkan dia tinggal di planet Hongshan dulu. Jika dia tidak berperilaku baik, kirim dia ke planet Dewa Penghancur dan biarkan Whis melatihnya. Hihi, itu ide yang bagus. Siaya sama, bagaimana kalau kamu menyerahkan Majin Buu padaku? Aku akan membawanya ke Universe 10. Kusu dengan tenang mengedipkan matanya dan kembali berpikir untuk mencuri orang. Siaya memandangnya tanpa berkata-kata dan bertanya tentang turnamen seni bela diri, bagaimana persiapan untuk turnamen seni bela diri planet Hongshan. Ia berencana memperluas turnamen pencak silat ini. Selain mengundang Goku dan yang lainnya, dia juga berencana mengizinkan Supreme Kai dan yang lainnya datang. Tentu saja, Siaya tidak mencoba menggunakan kekuatan planet Hongshan untuk menakut-nakuti Kai tertinggi, tetapi dengan tulus ingin mengadakan turnamen seni bela diri yang menarik. Siling mengangguk, persiapannya hampir selesai, kita tinggal menunggu turnamen dimulai. Anda mungkin tidak mengetahuinya tetapi semua Saiyan telah kembali dan hanya menunggu turnamen dimulai. Itu bagus, lagi pula, ini adalah turnamen yang hanya diadakan sekali dalam 10 tahun. Kusu, saat turnamen dimulai, apalagi nanti, kamu perlu memastikan pertandingan bisa diselesaikan dengan sukses. Siaya telah membuat persiapan terlebih dahulu, meskipun planet Hongshan telah diperkuat oleh bola naga kristal dan dengan kekuatan inti bintang, ia dapat menahan pertarungan level Super Saiyan 3, tetapi siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang akan meletus selama pertandingan final. Jadi, dia mengingatkannya untuk mengambil tindakan pencegahan, yang mungkin mengharuskan Kusu menggunakan kekuatan Angel saat itu. Serahkan padaku, aku berjanji tidak akan ada sedikit pun energi yang bocor selama pertandingan. Kusu tersenyum percaya diri. Mengenai kekuatan Kusu, Siaya cukup mempercayainya, dan kemudian mereka mulai membicarakan detailnya. Ribuan kilometer jauhnya dari pemukiman penduduk. Dataran tinggi Galtren, seorang gadis dengan rambut hitam halus sedang berusaha keras mengumpulkan energi di tubuhnya. Udara sedikit terdistorsi saat aura kuat menyelimuti radius ratusan kilometer yang menyebabkan makhluk di dekatnya mengaum ketakutan. Itu adalah seorang gadis dengan rambut acak-acakan. Dia tampak berusia 13 atau 14 tahun dan memiliki tinggi badan yang kecil. Tubuh bagian atasnya hanya dibalut pakaian tanpa lengan, dadanya yang sedikit membuncit memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun dan di bawahnya ia mengenakan celana panjang sederhana. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak tenaga dalam berpakaian, dia tidak diragukan lagi menunjukkan sisi yang hidup dan menyegarkan. Saat ini, gadis itu benar-benar fokus sambil menahan nafas. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat cahaya di tubuhnya berkedip. Kalifla, ayolah, kamu hampir sampai. Siang menyemangati gadis itu. Ayo, saudari, berdiri di samping, Kale memeluk tangannya sambil memperhatikan dengan gugup. Ah, Caulifla berteriak keras dan tiba-tiba tergeletak di tanah dan tersentak seolah kehabisan tenaga. Aku tidak bisa melakukannya. Bos, Super Saiyan sangat sulit. Siang memberikan Caulifla sebotol air sambil membelai rambutnya yang menempel di dahi Caulifla. Itu tidak masuk akal. Kekuatan pertempuran Anda telah mencapai persyaratan transformasi menjadi Super Saiyan, Anda seharusnya bisa bertransformasi. Tapi aku tidak bisa bertransformasi. Caulifla mengerutkan bibirnya, matanya yang cerah melotot. Bos, bagaimana kamu berubah? Apakah kamu punya rahasia? Lupakan saja, aku berubah secara alami. Bos, kaget sekali kalau kamu bilang begitu, teriak Caulifla tidak senang, mengambil botol air, dan meneguknya. Batuk,
batuk, tenggorokannya tercekat oleh air. Caulifla terbatuk-batuk, melemparkan botol air ke samping dengan rasa jijik, dan terus berusaha keras dalam pelatihan transformasi. Kini tanggal turnamen pencak silat semakin dekat. Jika dia tidak bisa berubah menjadi Super Saiyan sebelum itu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Melihat ini, Xiang tidak punya pilihan selain menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar lupa bagaimana dia berubah saat itu. Sepertinya dia sedang berlatih di ruang waktu hiperbolik ketika dia bertransformasi. Sayangnya, aku tidak bisa menahannya jika bakatku terlalu bagus. Jika Caulifla mengetahui apa yang dipikirkan Xiang, dia pasti akan mencekiknya sampai mati, meskipun Caulifla masih belum bisa mengalahkan Xiang. Bab 679, Undangan. 5 hari kemudian, dataran tinggi itu masih hijau. Xiang memberikan petunjuk kepada Kale tentang cara mengendalikan kekuatan di tubuhnya dari samping sambil mengamati situasi di sisi Caulifla. Dibandingkan dengan Caulifla, Kale jauh lebih lemah, dan dengan kepribadiannya yang lemah, dia terlihat mudah ditindas, tetapi Xiang tahu bahwa kekuatan yang mirip dengan saudara perempuannya Mei Fei sedang tertidur di dalam tubuhnya, dan begitu terbangun, itu akan mengguncang dunia. Di kejauhan, Caulifla sedang bekerja keras. Kegagalannya yang terus-menerus dan semakin dekatnya turnamen seni bela diri telah menyebabkan kegelisahannya semakin meningkat. Emosi yang menyedihkan dan tidak nyaman mendominasi pikirannya. Tiba-tiba, terdengar beberapa suara gemuruh yang teredam. Awan di cakrawala berangsur-angsur berubah menjadi gelap, dan aura yang kuat menyebabkan partikel bebas melepaskan listrik ke udara. Caulifla meraung dan auranya mulai meningkat, Ki yang meroket dengan cepat menarik perhatian Xiang dan Kale. Ayo pergi dan lihat. Setelah Xiang selesai berbicara, dia segera sampai di depan Caulifla. Pada saat ini, Ki Caulifla sedang meletus. Melihat auranya yang terus meningkat, pikiran Xiang menjadi tenang. Akhirnya, saat Caulifla melanjutkan ledakan terakhirnya, auranya berubah drastis dalam sekejap. Rambut hitam panjangnya yang halus terangkat dan langsung berubah menjadi keemasan dan matanya digantikan oleh pupil hijau. Super Saiyan. Akhirnya, dia berhasil bertransformasi sesuai keinginan. Tubuh Caulifla melayang ketika gelombang kejut yang kuat menyapu tanah. Rambut emas berantakan berkibar di udara karena gelombang kejut dan aura agung menyapu ke segala arah. Belum lagi, setelah menjadi Super Saiyan, temperamen Caulifla berubah, dan penampilan hooligan sebelumnya berubah menjadi penampilan yang mulia. Selama dia tidak berbicara, dia terlihat seperti dewi perang yang galak. Akhirnya menjadi Super Saiyan. Mulut Xiang tersenyum, bahagia untuk Caulifla, dan tertawa melihat penampilan agung Caulifla. Kakak terlihat gagah sekali, ucap Kale dengan iri setelah melihat penampilan Caulifla. Bagaimana bos, bagaimana kekuatanku saat ini? Caulifla sangat senang, dan cara bicaranya sedikit arogan. Berdebar, Xiang mengetuk kepala Caulifla dan dengan bercanda memarahinya, idiot, kekuatanmu hanya bisa dikatakan rata-rata. Kenapa kamu merasa sombong? Bagaimanapun, selamat, kamu akhirnya berubah menjadi Super Saiyan. Hehe, Caulifla terus terkikik. Di kejauhan, merasakan ki kuat lainnya muncul di planet Hongshan. Para Saiyan yang bahkan sedikit memahami mengetahui bahwa seseorang berhasil menembus penghalang yang dihadapi Saiyan dan telah berubah menjadi Super Saiyan. Ki siapa itu? Ini agak asing. Satu lagi Super Saiyan. Semua orang terkejut, tapi segera menjadi tenang karena keterkejutannya, dan mau tidak mau berlatih lebih keras lagi. Itu gadis kecil Caulifla. Merasakannya, Siling berkata pada Miers di sebelahnya. Miers tertawa, saya tahu dia akan menjadi Super Saiyan. Seperti yang diharapkan, kemajuannya cukup cepat. Ada banyak Saiyan yang kuat di planet Hongshan, tetapi satu-satunya yang telah mencapai Super Saiyan selain keluarga mereka adalah Bardock, Brook, dan seorang Saiyan wanita bernama Lisi yang baru saja menerobos. Lisi adalah putri dari mantan sahabat Xiaya, Anastasia dan Bailey, dan baru berusia 18 tahun pada tahun ini. Sedangkan sisanya, seperti Adri, Paladi, Sakue, dan lainnya, meski bisa menjadi Dewa Saiyan dengan jalan pintas, mereka masih selangkah lagi dari Super Saiyan. Hanya dapat dikatakan bahwa transformasi Super Saiyan bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh Saiyan manapun. Ini adalah hal yang tidak dapat dicapai yang tidak hanya membutuhkan fisik yang kuat dan usaha yang tiada henti, tetapi juga peluang dan keberuntungan. Siapapun yang bisa bertransformasi menjadi Super Saiyan memiliki sisi yang luar biasa. Caulifla gadis itu terlihat seperti hooligan, tapi dia sangat berbakat. Secara umum, Xiaya memiliki kesan yang sangat baik terhadap Caulifla, meskipun terkadang dia sedikit konyol dan sedikit sombong, temperamennya cukup lugas dan murni, dan hubungannya dengan Xiang juga sangat baik. Dia dikatakan sebagai pengikut Xiang, tetapi seorang pria dan seorang wanita yang tinggal bersama, mungkin suatu hari nanti akan berubah menjadi hubungan yang berbeda. Siling berkata sambil tersenyum, jika Caulifla bekerja dengan baik, mungkin dia bisa mendapatkan hasil yang bagus. Apa yang akan kamu berikan sebagai hadiah di turnamen seni bela diri? 2 juara sebelumnya diberikan Fountain of Youth sedangkan hadiah sisanya adalah Senzu Beans dan buah Tree of Might. Jika kali ini terlalu rendah, itu tidak bisa dimaafkan. Berbicara tentang hadiah, Xiaya melakukan beberapa perhitungan terhadap sahamnya. Faktanya, dia masih memiliki beberapa porsi Fountain of Youth. Dia membawa kembali total 28 porsi Fountain of Youth dari Universe 6.
Selain yang dia dan orang lain ambil sebelumnya dan yang dia berikan sebagai hadiah turnamen, masih ada 10 porsi tersisa bersamanya, tapi 10 itu sebagiannya ditujukan untuk anak-anaknya dan dia tidak akan menggunakannya untuk saat ini. Kalau dihitung-hitung, sepertinya dia hanya bisa menggunakan buah Tree of Might dan kacang Senzu sebagai hadiah di turnamen ini. Miers menyipitkan matanya dan berkata, sebenarnya buah Tree of Might sudah cukup bagus karena kacang Senzu juga langka, apalagi berapa banyak orang yang mengikuti turnamen yang memperebutkan hadiahnya. Mereka ada di sana untuk menikmati pertarungan. Siaya tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Benar, hadiahnya nomor 2. Mereka hanya punya arti. Tentu saja, imbalan tetap penting. Mungkin ada orang seperti Caulifla yang menginginkan hadiah. Sudah hampir waktunya bagi Kakarot dan yang lainnya untuk datang. Haruskah kita mengirim Hester dengan pesawat luar angkasa? Dia pernah ke bumi terakhir kali, dan tahu jalannya. Siling melihat waktu dan tiba-tiba teringat bahwa Goku dan yang lainnya belum datang. Siaya menggelengkan kepalanya, tidak ada cukup waktu untuk pesawat luar angkasa. Aku harus merepotkan Kusu untuk melakukan perjalanan. Dia tahu di mana Gunung Palsu berada. Siaya sama, serahkan padaku. Kusu berkata datar, dia kecil tapi dia bisa diandalkan seperti asisten kecil. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Setelah Kusu pergi, Siaya juga berangkat ke dunia suci Kai. Dia juga mengundang Kai tertinggi dan yang lainnya. Adapun Whis, Siaya akan mengundangnya, tetapi Whis tampaknya sangat sibuk akhir-akhir ini dalam membereskan planet Dewa Penghancur, jadi dia tidak mengundangnya. Bumi, Gunung Palsu, keluarga Goku, keluarga Vegeta, keluarga Krillin, dan Yamcha, Tien Shinhan, Chiaotzu, Chi-Chi, Piccolo, Yajirobe, dan lainnya berkumpul bersama. Mereka semua sangat siap untuk turnamen seni bela diri yang diadakan oleh planet Hongshan. Kenapa orang-orang Siaya belum datang? Bukankah turnamennya akan dimulai 2 hari lagi? Jika mereka tidak datang, kami akan melewatkannya. Krillin bergumam sambil menggendong putrinya Maron. Bagaimana kalau Goku membawamu ke sana dengan transmisi instan? Saran Bulma. Tunggu sebentar, Vegeta sedang bersandar di batang pohon besar dengan mata setengah tertutup. Bulma, kalian sering ke planet Hongshan, bagaimana tempatnya? Celana ketat bertanya dengan penuh minat. Hampir sama dengan bumi, gravitasi di atasnya sangat kuat, dan teknologinya lebih maju dari bumi. Pertama kali saya pergi ke sana, saya sangat terkejut, tetapi kemudian, saya sering pergi ke sana dan menjadi terbiasa. Bulma tersenyum. Dia terlihat sangat tenang saat membicarakan planet Hongshan. Bagaimanapun, keluarga Bardock tinggal di sana dan dia sering mengunjungi kerabatnya. Hei, ada orang di sini. Tiba-tiba, Goku merasakan sedikit perubahan di udara dan dia melihat cahaya warna-warni muncul di kehampaan seperti menembus air. Kusu muncul di depan Goku dan yang lainnya sambil memegang tongkat kerajaan. Goku, Vegeta, Siaya sama memintaku datang menjemput kalian semua. Suara renyah Kusu terdengar di telinganya, terdengar merdu seperti suara burung oriole. Hei, itu gadis yang berada di sebelah Siaya. Apakah kamu baru saja menggunakan transmisi instan? Dia sebenarnya bukan orang biasa. Mata Piccolo berkedut, bagaimana orang biasa bisa melewati kehampaan, selain itu dia bersikap kasar kepada Kai tertinggi sebelumnya, gambaran Kusu menjadi semakin misterius di hatinya. Kusu tersenyum acuh tak acuh, Kusu menggunakan warp, bukan transmisi instan. Oke, semuanya harap berdiri dekat, saya akan membawa Anda ke planet Hongshan. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang berkumpul. Melihat ini, Kusu dengan ringan mengetukkan tongkatnya ke tanah, dan seberkas cahaya warna-warni muncul, membawa mereka saat menembus langit berbintang di kejauhan. Dunia suci Kai. Kai tertinggi lama dan Kai tertinggi timur merasa sangat tersanjung menerima undangan Siaya, sementara hanya Kibito yang tersisa untuk menjaga seluruh dunia suci. Bab 680, para ahli planet Hongshan. Ini adalah planet Hongshan. Persiapan turnamen masih berlangsung dan akan memakan waktu cukup lama untuk memulainya. Jadi selama ini, Anda bisa berjalan-jalan di sekitar planet Hongshan. Setelah tiba di planet Hongshan, Kusu dengan santai menyarankan sebelum menghilang. Berdiri di jalanan kota, Krillin dan yang lainnya memandangi orang-orang Saiya yang datang dan pergi serta Veidaya yang sesekali muncul dengan takjub. Tetapi mereka belum pernah ke tempat ini dan tidak mengenalnya. Akhirnya, Bulma menghela nafas dan memimpin, ayo kita pergi ke pemukiman Saiyan dulu, tempat tinggal kakek Gohan. Krillin dan yang lainnya saling melirik sebelum mengangguk, kami hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Tempat Bardock, mungkin aku bisa bertemu dengan bocah nakal Raditz itu. Vegeta tersenyum tipis. Dia pernah mendengar nama Bardock ketika dia masih kecil. Dia dikatakan sebagai pejuang Saiyan yang luar biasa. Adapun Raditz, dia tidak melihatnya lagi sejak dia dibawa pergi oleh saudara perempuannya Elise. Kemudian dipimpin Bulma, rombongan berjalan menuju kawasan pemukiman. Melewati jalanan yang luas dan bersih, mereka melihat orang-orang Veidaya yang bertubuh pendek mengendalikan peralatan besar untuk membersihkan sungai di sepanjang jalan dan mengangkat kepala. Mereka dapat melihat orang-orang Saiyan yang mengenakan battle armor terbang di angkasa dan berbagai pesawat bergerak dalam arus yang tak ada habisnya. Teknologi di sini jauh lebih maju daripada di bumi. Krillin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Fondasi orang-orang Saiyan ini cukup bagus, jauh lebih baik daripada zaman planet Vegeta.
Vegeta melihat sekeliling dan melihat para Saiyan bergegas lewat, merasa terkejut. Memang setiap Saiyan memancarkan aura yang tidak lemah dan bahkan anak-anak pun memiliki aura yang kuat. Wajah Yamcha penuh dengan keterkejutan. Planet Hongshan benar-benar memenuhi reputasinya, bahkan anak-anak pun begitu kuat. Selain itu, ada juga banyak aura yang sangat kuat. Orang-orang lainnya juga dapat merasakan suasana yang berkembang di sini, dan mau tak mau mereka merasa terkejut. Harus dipahami bahwa ini tidak termasuk para ahli yang telah menguasai metode penyembunyian aura. Bakat-bakat itu adalah fondasi sebenarnya dari planet Hongshan, bukan? Berdasarkan kesimpulan ini, kekuatan sebenarnya planet Hongshan mungkin beberapa tingkat lebih tinggi, yang sungguh menakutkan. Saat Goku, Vegeta, dan yang lainnya, dengan penuh kejutan dan emosi, berjalan menuju tempat tinggal Bardock, sebuah suara menghentikan mereka. Kakak Vegeta, kenapa kamu ada di sini? Tabel, Vegeta berbalik ketika dia mendengar suara ini, dan melihat seorang Saiyan yang tampak halus turun dari langit dengan dua orang Saiyan lainnya mengikuti di sisinya. Kakak Vegeta, ini benar-benar kamu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tarbell sangat senang bertemu Vegeta. Siapa itu dan mengapa dia memanggil Vegeta Big Brother? Krillin bertanya dengan suara rendah. Tides menjawab, dia adalah adik laki-laki Vegeta, saya pernah melihat fotonya. Vegeta punya adik laki-laki. Krillin berseru kaget. Tidak peduli betapa terkejutnya Krillin dan yang lainnya, Vegeta jelas sangat senang melihat saudaranya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Dia kemudian memperkenalkan Tides dan Trunks ke Tarbell, ini adalah kakak iparmu, Tides dan keponakanmu, Trunks. Tides dan Trunks melangkah maju untuk mengobrol dengan Tarbell dan yang lainnya. Tarbell juga sedang dalam suasana hati yang baik saat dia memperkenalkan dua orang Saiyan di sebelahnya kepada Vegeta, kakak Vegeta, ini istriku Nelly, dan anakku Nora. Istri Tarbell adalah seorang Saiyan yang bertubuh mungil. Kekuatan pertempurannya tidak terlalu tinggi jadi dia biasanya bekerja dengan Tarbell di pekerjaan administrasi planet Hongshan, tetapi anak mereka, Nora, terlihat memiliki kekuatan pertempuran yang bagus pada pandangan pertama. Bagus. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, kakaknya bahkan telah mendapatkan seorang istri dan anak. Vegeta mengungkapkan senyuman langka. Apakah kakak Vegeta juga datang untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri? Ya, bagaimana saya bisa melewatkan turnamen seni bela diri skala besar bangsa Saiyan, kata Vegeta dengan cukup arogan. Kali ini dia datang untuk mengalahkan semua orang. Tarbell, Anda telah tinggal di planet Hongshan selama bertahun-tahun, ceritakan kepada saya tentang para ahli di sini. Vegeta mengungkapkan pikirannya. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, pada akhirnya, ada banyak ahli di planet Hongshan. Itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak pemahaman. Mendengar pertanyaan Vegeta, Goku, Krillin, dan yang lainnya menajamkan telinga. Oke, izinkan saya memberikan pengenalan singkat tentangnya kepada Anda. Tarbell mengangguk, lalu membawa mereka ke paviliun yang tenang. Paviliun kecil itu terletak di bawah naungan pepohonan. Ketika mereka tiba, tempat itu langsung dipenuhi orang. Kemudian, Tarbell memberitahu mereka tentang situasi planet Hongshan. Tentu saja, dia tidak begitu jelas tentang beberapa masalah rahasia. Saya tidak akan berbicara banyak tentang situasi planet Hongshan dalam beberapa tahun terakhir, saya hanya akan berbicara tentang situasi saat ini. Pertama-tama, saudara Vegeta, pasti ada banyak Super Saiyan di antara kalian, bukan? Ya, Kakarot, aku, Gohan, Goten, Trunks, Bula, totalnya 6 orang. Luar biasa, jumlah Super Saiyan lebih dari separuh planet Hongshan. Tarbell terkejut. Tahukah Anda, jumlah Super Saiyan di planet Hongshan hingga saat ini hanya berkisar 10. Tentu saja, dengan menerobos sementara, ada ratusan orang yang kekuatannya bisa dibandingkan dengan Super Saiyan. Yang terkuat di planet Hongshan adalah Sir Siaya, lalu Madame Siling, Madame Miers, dan Lazuli. Tunggu, maksudmu Lazuli 18? Cici terkejut. Nyonya Lazuli memang punya nama 18. Apakah 18 itu sangat kuat? Vegeta mengerutkan kening. Jika dia mengingatnya dengan benar, kekuatan 18 bahkan kalah dengan Piccolo. Bukankah kekuatannya ada di dasar planet Hongshan? Bahkan beberapa anak Siaya lebih kuat darinya. Tarbell menatap Vegeta dengan heran dan menggelengkan kepalanya, Nona Lazuli sangat kuat. Kekuatannya hampir sama dengan Madame Siling dan Madame Miers yang dikatakan setara dengan keadaan misterius Super Saiyan. Bagaimanapun, ini sangat mendalam. Adapun apa itu keadaan misterius? Tarbell, yang belum pernah berhubungan dengan level itu, tidak bisa mengatakannya. Jadi dia sekuat itu. Saya belum pernah bertukar petunjuk dengannya sebelumnya, seru Goku kaget. Dia telah bertemu dengannya berkali-kali tetapi tidak pernah tahu bahwa dia begitu kuat, dan secara keliru mengira bahwa dia sama kuatnya dengan Piccolo. Lanjutkan, kata Vegeta dengan tenang. Tarbell mengangguk, setelah mereka, ada Xiang, Mei Fei, dan Silly. Mereka bisa dikatakan berada pada langkah kedua. Mereka sudah lama mencapai Super Saiyan 2, dan mereka pasti menjadi lebih kuat sekarang. Lalu ada Tuan Bardock, Nona Zhangya, Tuan Brook, dan Nona Lisi. Tarbell menceritakan apa yang dia ketahui secara detail. Daftar itu berisi lebih dari 100 orang. Mereka semua adalah orang-orang terkenal di planet Hongshan. Tidak peduli apakah mereka pernah mendengarnya sebelumnya, Goku dan yang lainnya sedikit tercengang.
Bibir Krilin bergerak-gerak, ada banyak ahli di antara orang-orang yang disebutkan tadi. Bahkan jika kita menggunakan Kaioken, kita mungkin tidak bisa menang. Menarik. Bibir Vegeta melengkung ke atas, dan senyuman muncul di wajahnya. Semakin kuat planet Hongshan, semakin membuktikan bahwa Saiyan adalah ras yang luar biasa, dan dia tidak punya alasan untuk tidak bahagia. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, dia cukup mumpuni untuk melawan yang terbaik di turnamen. Sedangkan untuk Goku, matanya sudah penuh dengan niat bertarung. Dia bersemangat bisa bertarung melawan para ahli. Dan ada juga Majin Buu yang juga sangat kuat. Krilin, Tien Shinhan, dan lainnya menunjukkan senyum masam. Ditempatkan di antara orang-orang berkuasa ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersinar dan hanya bisa dengan tenang bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tarbell, Goku dan yang lainnya memasuki area pemukiman Saiyan, di mana mereka bertemu Raditz dan Nappa yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui. Saat ini, Raditz hidup cukup nyaman. Vegeta, kalian di sini. Raditz tercengang saat melihat Vegeta sebelum menyambut mereka dengan hangat saat dia membawa mereka ke kediamannya. Karena ayahnya berada di posisi tingkat tinggi di planet Hongshan, setelah bertahun-tahun bekerja keras, kekuatan pertempurannya akhirnya naik ke titik batas 10.000. Sekarang, dia sudah tenang dan cukup bahagia. Jika dia tidak dibawa kembali oleh Elise saat itu, menurut plot karya aslinya, mungkin dia sudah lama mati di suatu sudut dunia yang tidak diketahui. Dan Nappa, sejak dia tanpa malu-malu mengikuti pasukan Saiyan dan kembali ke planet Hongshan 11 tahun yang lalu, dia sekarang bekerja di sebuah jabatan di pemerintahan dengan kekuatannya mencapai hampir 100.000. Saat ini dia bertugas mengajar para pemuda Saiya di sekolah, dan kepribadiannya juga telah banyak berubah. Lama tak jumpa, Nappa mengelus kepalanya yang botak. Ya, sudah lama tidak bertemu. Raditz dan Nappa, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu suatu hari nanti. Melihat Raditz yang bersemangat dan Nappa yang terkikik, sikap pengecut dan sombong di masa lalu tidak terlihat. Vegeta menghela nafas dengan emosi. Waktu benar-benar mengubah seseorang. Bahkan kepribadiannya telah banyak berubah selama bertahun-tahun ia hidup di bumi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.